Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-19. Kita akan membaca tentang bagaimana persiapan dari bangsa Israel untuk mendapatkan atau menerima perintah-perintah Tuhan yang akan diterima langsung oleh Musa di Gunung Sinai. Kita akan melihat di pasal-pasal nanti berikutnya bagaimana peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama menyanyikan satu buah lagu dari KPPK nomor 179 yang berjudul Kini Ku Miliki Yesus. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Hati senangku diselamatkannya. Dahulu budak, kini ku bebas. Ya tebusku dengan darahnya. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah miliknya. Saat ini sampai selama-lamanya. Ketika kita mati, tinggalkan dunia ini, kita adalah milik Tuhan Yesus. Maka kita akan pergi di mana Dia pergi, yaitu ke sorga. Hidup kekal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Nah, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama Keluaran pasal 19. Firman Tuhan berkata, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Bulan ketiga berarti 3 bulan lamanya mereka berjalan barulah mereka sampai di gunung Sinai. Dan sampainya mereka di gunung Sinai, di sini kita akan membaca bagaimana Tuhan akan mempersiapkan orang Israel untuk menerima perintah daripadanya untuk datang kepadanya. Dan di sini kita akan belajar tentang bagaimana sikap kita ketika kita sebelum datang kepada Tuhan untuk menghadap Dia. Dan nanti kita akan membaca di pasal-pasal selanjutnya tentang bagaimana Tuhan akan memberikan mereka perintah. Di sini kita lihat ayat yang ketiga dikatakan, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Walih dan membawa kamu kepadaku. Nah, sebelum Tuhan memberikan mereka perintah-perintah akan apa yang harus mereka lakukan nanti ke depannya, Tuhan terlebih dahulu meyakinkan mereka bahwa siapa Tuhan terhadap mereka. Itu yang penting. Karena kita mau melakukan firman Tuhan sebanyak apapun, kalau tidak ada hubungan kita dengan Tuhan, maka itu semua sia-sia. Banyak orang berkata, jalan menuju surga adalah dengan cara berbuat baik. Sekarang kita mau berbuat baik. Mungkin apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau tidak ada hubungan kita dengan Tuhan, apalah arti semuanya itu? Perbuatan baik kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Orang Israel sebelum mereka mematuhi perintah Tuhan, Tuhan mau mereka menyadari satu hal, bahwa mereka memiliki hubungan dengan Allah. Dan hubungan ini adalah hubungan di mana Allah membebaskan mereka. Demikian juga dengan kita. Hubungan kita dengan Tuhan adalah di mana Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Kalau Tuhan sudah menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi kita, barulah ketika kita melakukan perintahnya itu kita lakukan dengan bermanfaat. Bukan untuk keselamatan kita, tetapi ketaatan kita kepadanya menunjukkan bahwa kita sungguh adalah anak-anaknya. Itulah yang harus kita tahu. Begitu juga Tuhan di sini, makanya Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan adalah yang melepaskan mereka daripada orang Mesir.
Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Walid membawa kamu kepadaku. Jadi membawa orang Israel kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam penyelamatan bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu bukan hanya semata-mata melepaskan mereka dari perbudakan secara fisik, tetapi supaya orang Israel ini mengingat bahwa mereka memiliki Allah, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan harus menjadi Allahnya mereka. Dan setiap hal yang terjadi di padang gurun, kalau kita kembali membaca di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Tuhan selalu berkata bahwa ketika Dia menolong mereka, itu supaya mereka tahu dan mereka ingat dan mereka percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Bahwa Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub adalah Allah yang benar dan Allahnya mereka. Itu penting. Begitu juga dengan kita. Firman Tuhan ini dituliskan kepada kita supaya kita tahu bahwa ada Allah di tengah-tengah kita. Supaya kita tahu bahwa Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan tidak lain dan tidak bukan, nanti kita tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus sendiri, juga adalah Allah yang benar. Dan supaya kita setelah mendengarkan firman Tuhan ini, percaya kepada Dia. Itu yang Tuhan inginkan. Membawa mereka kepadaku, membawa kita kepada Tuhan. Mengapa kita mendengarkan Injil keselamatan daripada Tuhan? Supaya kita dibawa kepadanya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, jadi setelah kamu mengenal Aku, dan kamu percaya kepadaku dan memegang perjanjianku, yaitu perjanjian yang aku adakan antara aku dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, bagi keturunan mereka, yaitu engkau. Itu adalah perjanjian yang khusus bagi bangsa Israel. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi kalau kamu setelah mendengarkan tentang aku, dan engkau mau percaya kepadaku dan memegang perjanjianku, maka engkau akan menjadi harta kesayangan. Harta kesayangan adalah sebuah hal yang sangat-sangat dijaga. Kalau kita memiliki harta kesayangan, maka kita sangat menjaga harta itu dan tidak akan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi atas harta kesayangan kita itu. Nah, ini adalah kembali sebuah janji yang sangat eksklusif kepada bangsa Israel. Karena ini adalah sebuah bangsa. Dan kita tahu dari awal, rencana Tuhan untuk memilih bangsa ini adalah cuma satu. Yaitu untuk menjadikan mereka saksi bagi Dia di muka bumi. Nanti kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan yang akan menjadi tugas dari bangsa ini. Nah, menjaga bangsa ini tetap menjadi sebuah bangsa adalah hal yang sangat krusial. Karena kalau bangsa ini sudah tidak lagi menjadi sebuah bangsa, maka kesaksian mereka sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, perjanjian ini adalah perjanjian yang sangat eksklusif. Pertolongan secara fisik atau perlindungan secara fisik bagi sebuah bangsa pilihan ini adalah hal yang sangat eksklusif dan sangat penting. Sebab tugas mereka adalah menjadi saksi bagi Tuhan sebagai sebuah bangsa. Jadi kalau bangsa ini tetap dijaga dan menjadi tetap sebuah bangsa, maka mereka bisa bersaksi bagi Tuhan. Kalau mereka tidak menjadi sebuah bangsa, mereka tidak bisa bersaksi bagi Tuhan. Makanya di sini janji ini tidak terlepas dari tujuan Allah bagi mereka, yaitu untuk mereka menjadi saksi bagi Tuhan sebagai sebuah bangsa. Makanya Tuhan bilang, engkau adalah harta kesayangan bagiku, berarti Dia akan menjaga bangsa ini dan bangsa ini tidak akan Dia biarkan musnah. Itu dia. Dan di sini dikatakan di ayat 6, ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saudara, tujuan dari Israel menjadi sebuah bangsa dan dilindungi oleh Tuhan bukanlah untuk menikmati kekayaan di dalam dunia ini. Meskipun nanti kita tahu Tuhan berjanji bahwa berkat di tanah itu akan sangat banyak dan mereka akan selalu mendapatkan makanan mereka, dan makanan mereka kalau kita membaca nanti janji Tuhan kepada mereka sangat berlimpah. Tetapi itu tidak terlepas dari tujuan Tuhan, yaitu menjadikan bangsa ini sebuah bangsa yang menjadi utusannya untuk menjadi saksinya di dalam dunia ini. Jadi kalau Dia mau bangsa ini tetap menjadi sebuah bangsa, harus ada makanan di dalam bangsa ini, bukan? Nah, adanya makanan di dalam bangsa ini bukan untuk mereka nikmati semata-mata, bukan supaya bangsa ini bisa menikmati segala kemewahan di dalam dunia ini. Tetapi apa? Di sini dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Nah, kalau dikatakan kerajaan imam,
Berarti mereka adalah perantara antara manusia dengan Allah. Karena mereka yang mengenal Allah. Kerajaan imam. Kerajaan yang penuh dengan imam, di mana orang bisa datang ke sana dan mencari Allah. Tugas imam adalah berdoa bagi orang lain dan menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Sehingga manusia bisa datang kepada para imam untuk bertanya tentang Allah. Dan imam bisa langsung berbicara kepada Allah untuk memberitahukan kepada Allah tentang manusia ini. Demikianlah hubungan antara manusia, imam, dan Allah. Jadi kalau dikatakan di sini kerajaan imam, sungguh bangsa ini Tuhan pilih untuk menjadi saksi baginya. Dan kemudian dikatakan bangsa yang kudus. Bangsa yang memancarkan kekudusan Allah. Yang melakukan dengan setiap perintah Allah. Itulah tujuan Tuhan bagi bangsa ini tetap ada. Jadi saudara, nanti kita akan melihat. Kita harus mengerti ini dulu. Setelah itu nanti kita akan melihat tentang bagaimana Tuhan akan memberkati bangsa ini. Dan ketika kita melihat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa ini, ingatlah akan perkataan Tuhan ini. Karena kalau kita tidak ingat perkataan Tuhan ini bahwa Dia akan menjadikan bangsa ini kerajaan imam dan bangsa yang kudus, kita bisa salah mengerti tentang berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena banyak orang mengambil berkat-berkat yang diberikan kepada bangsa Israel dan mengaplikasikannya kepada individu-individu orang Kristen pada masa ini. Dan mengatakan bahwa kita bisa mengklaim berkat-berkat itu. Yaitu berkat tentang bagaimana tanah kita akan menjadi sangat subur. Kita bisa mengklaim berkat itu. Nah, kalau kita membaca nanti dengan teliti dan dengan detail, suburnya tanah bagi bangsa Israel tidak terlepas dari tujuan Tuhan menjadikan mereka sebuah bangsa untuk menjadi saksinya. Sementara kepada individu Kristen pada masa ini, tidak membutuhkan tanah untuk menjadi subur, baru kita menjadi saksi bagi Tuhan. Itu harus digarisbawahi. Nanti kita akan lihat. Oke, kalau kita terus membaca firman Tuhan, kita akan tahu. Makanya secara sistematik belajar firman Tuhan terus menerus. Dari sini dikatakan inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi sebelum aku memberikan mereka perintah dan sebelum mereka mentaati perintahku, mereka pertama-tama harus mengerti akan hal ini. Bahwa mereka adalah umat yang aku selamatkan. Dan sekarang aku memberikan mereka perintah. Dan perintah yang aku berikan kepada mereka, mereka harus turuti. Sebab aku adalah Tuhan mereka. Dan aku mau menjadikan mereka sebagai anak-anakku, sebagai pelayanku, sebagai saksiku di dalam dunia ini. Itulah hubungan antara bangsa Israel dengan Tuhan. Sehingga saat ini ketika Tuhan nantinya menyampaikan perintahnya, mereka bisa mengikutinya. Dan sebelum Tuhan menyampaikan perintahnya, dia mau melihat respon mereka seperti apa. Ayat 7 dikatakan, lalu datanglah Musa memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi mereka setuju. Mereka mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan mereka mau berjanji untuk menaati firman Tuhan. Jadi dikatakan bahwa lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Jadi ketika Musa memberitahukan kepada Tuhan jawaban bangsa itu, bukan karena lagi di sini, bukan karena Tuhan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh bangsa tersebut, tetapi inilah yang diinginkan oleh Tuhan, sebuah hubungan antara dia dengan manusia, yaitu saling berkomunikasi. Dan Musa di sini berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Dan Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia akan datang dengan awan yang tebal, sehingga bangsa itu bisa melihat bahwa Musa sedang berbicara kepada Tuhan. Nah, di sini ayat 10 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup.
Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Saudara-saudara, di sini kita melihat sebuah prinsip yang Tuhan beritahukan kepada kita tentang Dia dengan manusia. Betapa kudusnya dan mulianya Allah itu. Sehingga di sini dikatakan orang yang mau datang kepada Dia untuk menemui Dia, untuk mendengarkan firman-Nya, itu harus menguduskan dirinya. Dan ini adalah sebuah gestur atau sebuah bentuk di mana mereka menunjukkan bahwa mereka menguduskan diri mereka, yaitu dengan mencuci pakaian mereka. Nah, hal ini tidak mesti dilakukan pada masa ini, karena kembali di sini adalah sebuah perintah yang sangat eksklusif. Kita melihat di dalam firman Tuhan, cara-cara atau perintah Tuhan yang berbeda dalam setiap waktu, tentang bagaimana orang ketika mereka datang kepada Dia. Gestur berbeda, tetapi prinsip tetap sama, yaitu menghadap Tuhan dengan rasa takut dan gentar dan di dalam kekudusan. Itu prinsipnya. Tetapi bagaimana metodenya terkadang berbeda. Kalau Musa, dia bisa langsung datang kepada Tuhan. Dan tentunya kita tahu kenapa Musa bisa langsung datang kepada Tuhan, karena dia adalah pilihan Allah menjadi nabi yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Dan kita tahu siapa Musa. Dia adalah seorang yang begitu detail di dalam mengikuti perintah Tuhan. Jadi tanpa dia menunjukkan gestur seperti orang Israel ini, dia sendiri pun sudah melakukannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Dan orang Israel harus juga menyadari bahwa ketika mereka mau datang kepada Tuhan, mereka harus mempersiapkan diri mereka dengan baik. Karena prinsipnya adalah menghadap Tuhan harus di dalam takut akan Dia, di dalam kegentaran dan di dalam kekudusan. Tidak boleh sembarangan. Dan prinsip ini diaplikasikan turun-temurun, bahkan sampai kepada kita gereja. Ketika kita menghadap Tuhan di dalam ibadah kita kepadanya, maka kita harus mempersiapkannya dengan benar-benar, tidak sembarangan. Dan di dalam takut akan Dia, di dalam kegentaran, dan di dalam rasa hormat, dan di dalam kekudusan. Sayang sekali begitu banyak gereja yang menghadap Tuhan dengan begitu berani, tanpa rasa takut, dan tanpa rasa kekudusan kepada Dia. Tanpa rasa hormat kepada Dia. Tata ibadah yang amburadul, yang tidak teratur. Boleh improvisasi sana-sini. Sesuai dengan keinginan hati. Kalau misalnya orang sudah merasa bosan mendengarkan firman Tuhan, boleh dibawakan pujian dulu. Oh, mereka mulai ngantuk, jadi kita berikan mereka entertainment sedikit. Bukan begitu ketika kita menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan adalah kita datang kepada Tuhan. Bukan Tuhan datang kepada kita dan mengentertain kita. Kita datang kepada Tuhan mempersiapkan diri kita di dalam rasa takut dan hormat, di dalam kekudusan kepada Dia. Itulah prinsipnya. Di sini dibutuhkan 2 hari bagi mereka untuk mempersiapkan diri mereka. Lalu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebelum hari Minggu, sebelum kita menghadap Tuhan di dalam ibadah kita, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita mempersiapkan diri kita atau tidak? Saudara-saudara, perhatikan hal ini. Jadi kalau ada ibadah di gereja yang melakukan tindakan-tindakan yang kamu lihat tidak dengan rasa takut dan hormat dan kekudusan terhadap Tuhan, maka tinggalkan ibadah tersebut. Karena ibadah tersebut tidak berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah yang penuh keteraturan dengan rasa takut dan hormat kepadanya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Prinsipnya. Kemudian dikatakan di ayat 14 dan 15, lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Inilah sebuah gestur kembali, untuk menunjukkan kekudusan mereka. Bagaimana kita menunjukkan kekudusan kita kepada Tuhan? Dengan datang ke gereja dengan pakaian yang seksi, dengan rok mini. Begitu kita menunjukkan kekudusan kita kepada Tuhan, menyanyikan lagu-lagu, puji-pujian dengan musik duniawi. Wah, gereja sekarang banyak yang tidak jauh atau tidak berbeda dengan konser.
Gereja sekarang banyak yang tidak berbeda dengan klub. Kalau di klub, di kafe-kafe dinyanyikan atau dibuatkan musik-musik rock, musik-musik yang EDM, di mana mereka bisa berjoget sana sini. Dan sekarang di gereja juga dimasukkan musik yang sama, musik duniawi yang diciptakan dan dipakai untuk kepentingan memuaskan hawa nafsu kedagingan. Dan kemudian dibawa ke gereja dan berkata bahwa ini adalah musik yang baik, yang kita bisa bawa ke hadapan Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan, gestur sangat penting untuk menunjukkan apa yang ada di dalam. Tuhan Yesus berkata, apa yang masuk di dalam dirimu tidak menajiskan kamu, tetapi apa yang keluar, itulah yang menajiskan kamu. Jadi saudara, apa yang kita tunjukkan keluar adalah apa yang ada dari dalam. Kalau apa yang kita tunjukkan dari luar adalah keduniawian, maka itu yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kuduskan dirimu, saudara. Kuduskan dirimu dan beribadahlah dengan kudus di hadapan Tuhan. Dengan rasa takut dan hormat kepadanya. Dengan tertib dan teratur. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ayat 16, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Demikianlah Tuhan menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel. Seorang Allah yang patut ditakuti. Gemetar dan takut datang ke hadapan Tuhan. Saya pernah menceritakan dalam satu pasal yang kita renungkan bersama-sama. Ada seorang pemimpin ibadah yang sampai berani mengatakan, mari kita mengangkat tangan kita dan bahkan memegang kaki Tuhan Yesus dan menarik dia turun dari surga. Supaya dia hadir di tengah-tengah kita. Saudara, kamu siapa? Tidak kamu lihat ketika Allah menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel yang merupakan umat pilihannya. Dia menunjukkan dirinya dan membuat semua orang gemetar dan takut. Dan kamu tidak takut untuk memegang kakinya dan menurunkan dia dari surga? Oh, banyak sekali sekarang mereka yang bahkan memerintahkan Roh Kudus. Dengan berani memerintahkan Roh Kudus untuk datang, untuk turun dari surga. Siapa kamu? Saudara, hati-hati. Baca firman Tuhan dan kenali siapa Tuhan. Maka kamu akan tahu mereka mengajarkan yang benar atau tidak. Mereka melakukan yang benar atau tidak. Oh, kita orang awam, kita berkata, kita tidak belajar firman Tuhan. Tidak seperti mereka yang belajar firman Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada mereka. Firman Tuhan diberikan kepada kita. Dan Tuhan sudah mengutus hamba-hambanya untuk bahkan menerjemahkan firman Tuhan ini ke dalam bahasa yang kita mengerti. Masalah kita paling besar adalah kita tidak membaca firman Tuhan dan kita tidak mempelajarinya sehingga kita bisa dibodohi. Jangan mau. Baca firman Tuhan, lihat siapa Tuhan. Tuhan menunjukkan dirinya supaya orang gemetar kepada dia. Dia menunjukkan dirinya bukan kepada orang tidak percaya di sini. Dia menunjukkan dirinya kepada umatnya. Dan dia mau mereka bersikap dengan rasa gentar dan takut di hadapannya. Sebagai umatnya. Bikin juga kita. Gentar dan takut. Ayat 17. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Nah, asap dari dapur, kalau zaman kita sekarang mungkin kita tidak mengerti apa itu asap dari dapur. Karena kita menggunakan kompor gas. Asap dari dapur kalau zaman dulu, karena mereka pernah melihat, apakah kita pernah melihat orang memasak dengan kayu bakar? Asapnya seperti apa? Dan di sini dikatakan, bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Demikianlah Tuhan menunjukkan dirinya kepada orang Israel. Mereka yang melihatnya merasa takut dan gentar. Memang kita akan membaca di dalam firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan juga menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang bermurah hati,
seorang yang lemah lembut. Tapi saudara, masalah kita adalah hanya mengambil yang enak-enak saja. Yang enak-enak saja. Oh, Tuhan berkata bahwa dia seperti Tuhan yang mengepakkan sayapnya dan melindungi kita. Tuhan berkata bahwa dia adalah sahabat kita. Tuhan berkata bahwa dia adalah Allah yang lemah lembut. Kita mengambil enak-enak ini dan melupakan tentang Tuhan adalah Allah yang begitu luar biasa besarnya dan patut kita takuti dan kita hormati. Jadi kalau kita menggabungkan prinsip ini, jangan hanya mengambil setengah dan jangan hanya mengambil enak-enak saja, tapi menggabungkan semuanya. Kita tahu ketika Tuhan berkata, akulah sahabatmu, kita harus menganggap dia sebagai sahabat yang tetap kita hormati dan kita takuti. Bukan seperti sahabat kita dalam dunia ini. Ketika Tuhan berkata, aku adalah bapakmu, engkau adalah anakku, sehingga kita memanggil dia Bapa, tetap di dalam rasa takut dan hormat kepada dia. Bukan seperti Bapa kita di dalam dunia ini, yang kita bisa panggil dengan nama doang. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi, kenali Tuhan, sehingga kita tidak salah di dalam bersikap di hadapannya. Ayat 21 dikatakan, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Bahkan untuk melihat Tuhan pun mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Betapa mudah pada zaman ini kita berbicara tentang orang yang datang kepada Tuhan, bahkan berulang kali menemui Tuhan. Berulang kali naik surga turun neraka. Betapa gampangnya. Kita lupa bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya kepada umatnya. Umat pilihannya. Dan dia berkata apa? Kalau mereka datang hanya untuk melihat saja, mereka mati. Betapa kudusnya Tuhan itu. Jangan lupakan itu. Tuhan itu begitu kudus. Dan dia itu begitu luar biasa. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, hanya Musa satu-satunya yang bisa seperti ini. Yang menghadap Tuhan muka dengan muka dan dia tidak mati. Kita berkata, oh aku melihat Tuhan. Aku melihat wajahnya Tuhan. Perhatikan lagi saudara. Kau melihat wajahnya Tuhan atau engkau sedang bermimpi tentang foto yang terpampang di mana-mana. Itu Tuhan. Atau itu artis. Saudara-saudara. Lihat bagaimana Tuhan di sini menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Dipasang batas, kamu lewat, kamu mati. Ayat 24, lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Saudara-saudara, Tuhan meminta Musa dan Harun untuk naik, sedangkan bangsa itu tetap berada di bawah. Jadi itu perintah Tuhan. Nah, besok kita akan membaca mulai dari pasal 20 sampai kemudian pasal 31. Bagaimana Tuhan akan memberikan perintahnya kepada mereka. Jadi pasal 32 Musa akan turun. Dan kita akan melihat sebuah kejadian yang luar biasa. Ironisnya, saat Musa sedang berada di atas gunung tersebut untuk menerima perintah Tuhan, mereka yang ada di bawah malah menyembah patung emas. Kita akan membacanya. Nah, kita akan merenungkannya pasal per pasal tiap hari. Mulai besok kita akan membaca tentang ke-10 firman yang akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dan tentunya kepada setiap umat Tuhan. Jadi demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.